absen? Kelompok lain? Udah ya, aman. Oke. Kalau gitu langsung kita mulai aja, buat sesi wawancaranya dimulai dari kelas A dulu. Kelompok 1 silakan. Baik, Mbak. Di sini saya mau bertanya, Mbak. Mbak kan juga termasuk dalam apa ya, aktor dari proses ya, Mbak. Nah, saya mau nanya, apa aja sih beban Mbak yang menurut Mbak itu benar-benar berat banget dalam proses ini, Mbak? Oke. Jadi untuk beban dari proses ini itu karena sebelumnya sebenarnya aku bukan aktor yang terlibat, jadi aku bukan sekretaris departemen atau, sekretaris HMS dan lainnya, tapi aku adalah salah satu, staf dulunya. Jadi aku kurang lebih tahu bagaimana sekretaris departemen itu, dia melakukan tugas ini gitu. Jadi untuk bebannya itu yang pertama emang terlalu, mmm kayak semua proses itu terlalu numpuk di sekretaris departemen dan jadinya sekretaris departemen itu beberapa kali melakukan rework, kayak revisi, terus itu kan harus dicek lagi, dikirim lagi, kalau misalnya ada revisi. Terus yang kedua ke TU, kalau misalnya sertifikatnya itu skala departemen, dia itu kan harus ke TU untuk minta nomornya, masukin nomornya ke template, terus di-print dulu kan karena harus TTD basah dan itu harus bolak-balik jadinya ke TU beberapa kali. Nah terus, waktu tunggu pengesahannya sih yang lama bebannya itu, karena ya tadi prosedur tanda tangan kan berjenjang ya, harus dari dapat tanda tangan ketua pelaksana dulu, K5, habis itu baru ke kepala departemen kalau emang sertifikatnya skala departemen. Nah jadi itu kadang butuh kehadiran fisik atau pengiriman file manual yang berulang kali. Nah, terus kayak secara mobilitas itu juga tinggi dari pejabat-pejabat yang terlibat tadi ya, ketua himpunan atau kepala departemen. Nah, jadi kadang berkas, sertif itu atau draft set itu sering tertahan gitu, di WA maupun kalau secara fisik di atas mejanya kepala departemen, gitu. Dan, karena sejauh ini itu bisanya tanda tangan basah, dari kepala departemen ini khusus yang skala departemen ya. Jadi ketergantungan pada tanda tangan basah itu atau kayak, penyisipan gambar tanda tangan yang online juga itu nggak ada sistem pelacakan statusnya juga kan. Jadi kita nggak tahu ini tuh nyampe mana, udah dicek atau belum, gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin saya segitu dulu, Mbak. Mungkin nanti saya nanya lagi, Mbak. Oke, boleh ya, kelompok satu yang lain ada nggak? Apa masih belum join? Masih belum join, Mbak. Masih pada pulang, Mbak. Baru pulang sekarang, Mbak. Oke, kalau gitu lanjut ke kelompok berikutnya dulu ya, ke kelompok 9 silakan. Saya Mbak izin bertanya, boleh nggak dijelasin lagi alur prosesnya itu bagaimana? Terus siapa aja yang terlibat dan berapa lama prosesnya? Nah, kalau yang terlibat itu kan ada beberapa stakeholder ya Mbak. Nah, itu tuh seberapa penting mereka dalam sebuah proses tersebut? Terus bagaimana stakeholdernya itu berinteraksi dengan sesama anggota buat membuat sertifikatnya itu sendiri? Terima kasih Mbak. Oke, untuk stakeholder-nya itu ada berapa, tadi udah aku sebutinnya di awal, itu ada 7. Kemudian untuk alurnya itu, kemarin mungkin kurang lebih sudah dijelaskan pas discovery ya, tapi aku di sini jelasin aja secara singkat karena mungkin ada beberapa proses yang juga dari kalian tuh miss dari hasil discovery kemarin. Jadi, prosesnya itu dimulai lepas panitia kegiatan itu ngasih, daftar panitia ke sekretaris departemen. Departemen ini departemen terkait ya, jadi ini dia acara dari departemen HMSI mana. Nah, terus nanti sekretaris departemen itu bakal lanjut buat masukin nama-nama ini ke template sertifikat. Nah, di template sertifikat ini nantinya itu belum ada nomornya ya, guys, masih kosongan dan kalau ada pun cuman, format tanda tangan yang belum terisi gitu, sama namanya sama nama acaranya, nama pesertanya sama nama acaranya. Setelah itu si sekretaris departemen ini biasanya pada umumnya itu bakal, lanjut dulu ke sekretaris jenderal HMSI atau general sekretari HMSI. Nah itu untuk pengecekan mohon maaf, ke ketua pelaksana dulu pertama untuk validasi ini sudah sesuai atau belum sertifikatnya. Nah lalu kalau misalnya sudah sesuai, baru nanti tanda tangan sama ketua pelaksana
baru ke sekretaris jenderal HMSI. Nah, di sini biasanya kalau misalnya dia skala departemennya itu HMSI, dikasih nomor sekaligus divalidasi. Ini udah sesuai belum sama ketentuan HMSI. Nah, untuk SOP-nya sendiri itu sebenarnya ada dokumen SOP-nya, tapi tidak terpublikasikan, gitu. Jadi yang tahu itu hanya, seputar para sekretaris aja, jadi General Sekretari HMSI dan sekretaris departemen biasanya yang tahu, ada briefing-nya tersendiri dan itu tuh nggak diketahui sama orang luar. Jadi sama aja kayak dokumennya itu tidak ada dokumen pengajuan secara resmi gitu sebenarnya. Nah, itu bisa berubah kan setiap kabinetnya. Nah, dari situ baru ke ketua himpunan. Nah, yang maju ke ketua himpunan itu bukan sekretaris departemennya, tapi general sekretari. Jadi lewat general sekretari. Nah, kalau udah dibubuhi tanda tangan Kahima, ketika dia itu skalanya HMSI sertifikatnya, berarti sudah bisa didistribusikan dong. Nah, ketika sudah bisa didistribusikan, berarti proses selesai. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata skalanya itu departemen, berarti belum selesai, lanjut ke TU. Sekdep itu sekretaris departemen harus ke TU buat minta nomor sertifikat. Nah, kalau misalnya ternyata untuk penentuan skalanya ya, kemarin juga ada yang sempat nanya, kapan sih, tepatnya itu untuk menentukan skala sertifikat itu, departemen atau HMSI. Nah, untuk saat ini itu belum menentu. Gitu, kadang di tengah, kadang, di awal. Tapi sebenarnya best practice-nya itu di awal. Jadi dari awal udah tahu nih sekretaris departemen harus ke Kahima doang atau harus sampai ke TU, gitu. Jadi buat, ngelihat kira-kira, harus berprogres cepat apa gitu, karena kan kalau ke TU berarti otomatis bakal lebih lama kan. Nah, terus kalau udah nentuin dia skala departemen, minta nomor ke TU, masukin nomornya ke sertifikat, sertifikatnya di-print, baru balik lagi ke TU buat validasi, sama minta tanda tangan kepala departemen. Nah, dan yang itu sama kayak kasusnya General Secretary, yang ke Kadep itu, yang ke kepala departemen itu bukan sekdepnya, bukan sekretaris departemennya, tapi staf TU-nya. Jadi lewat staf TU. Jadi sekretaris departemen cuman harus berhubungan dengan staf TU, nggak nyampe ke kepala departemen. Yang ke kepala departemennya itu si staf TU-nya. Gitu kalau overall prosesnya. Nah, habis itu kayak interaksinya, sekretaris departemen itu berinteraksi sama semuanya kecuali 2 orang. Kecuali 2 stakeholder, yaitu Kahima sama kepala departemen. Karena tadi yang udah aku jelasin, Kahima itu emang lewat general sekretari atau Jensek, terus kalau Kadep itu emang cuman lewat TU saja, begitu. Apakah ada follow up? Berarti kalau sekretaris departemen itu yang mengajukan ke TU, bukan dari general sekretnya ya, Mbak, yang ke TU itu? Iya betul. Jadi apapun skala sertifikatnya, mau dia yang skala HMSI atau yang skala, departemen, yang maju itu sekretaris departemen. Tapi ini kita, bicara proses as is-nya ya. Jadi saat ini tuh kayak gitu, gitu. Udah follow up lagi mungkin kelompok 9? Oke, Mbak, terima kasih. Mungkin ada teman saya yang mau bertanya. Oke, Mbak, izin melanjutkan pertanyaan dari kelompok saya. Biasanya dalam proses itu masalah utama itu yang terjadi apa ya, Mbak? Dan kayak misalnya bagian apa yang paling nggak efisien, kalaupun ada, apa yang bisa dioptimalin gitu sih, Mbak? Oke, kalau misalnya apa yang masalah yang paling ini ya, bottleneck-nya tuh sebenarnya di waktu. Jadi waktu tunggunya itu emang, kelamaan gitu. Dan itu semuanya sebenarnya, gara-gara penomoran surat yang nggak terpusat dan lama. Kayak yang tadi kan aku udah jelasin, jalur permintaan nomor sertifikat itu kan dilakukan melalui pesan instan ya, maksudnya kayak lewat PC, lewat WA gitu kan, personal, atau misalnya datangin orangnya langsung, baik itu ke Jensek maupun ke TU gitu, baik itu skalanya departemen ataupun skalanya itu HMSI sertifikatnya. Jadi ketergantungannya tuh tinggi ke kecepatan respon individu pemegang nomor suratnya itu. Entah itu Jensek, entah itu staf TU. Nah, karena di siswa juga nggak ada kayak sistem buat, eee, yang otomatik gitu ya, yang bisa diakses secara mandiri sama si sekdepnya. Jadi otomatis kan kita harus muter-muter gitu buat dapat nomor suratnya, gitu. Dan ada lagi resikonya tuh nomor ganda atau yang nggak urut gitu, kan namanya ini manual, jadi baik genset maupun staf TU-nya bisa jadi salah ngasih nomor, gitu. Bisa jadi nomornya yang udah di
pakai sebelumnya malah dikasih ke, sekdep yang lain gitu. Terus ya tadi waktu tunggu pengesahannya juga, karena kan prosedur, TTD itu dilakukannya berjenjang ya, tadi udah aku mention juga, dan sering butuh kehadiran fisik gitu, terutama yang kepala departemen gitu, atau misalnya pengiriman file berulang kali, gitu. Nah, dan mobilitasnya tuh juga tinggi ya dari ketua himpunan atau kepala departemen, jadi berkas tuh sering ketahan gitu. Ya tadi juga aku udah mention di kelompok sebelumnya ketergantungan sama tanda tangan basah gitu, kasus yang skala departemen. Itu sih masalah utamanya. Ada follow up question lagi mungkin atau Kalau cukup? dari saya sih sudah cukup ya, Mbak, terima kasih. Oke, kelompok 9 ada lagi mungkin sebelum kita lanjut? Mbak izin menambahkan berarti, buat yang nggak efisiensinya itu di waktunya itu ya, harusnya mereka bisa cepat kalau ada sistemnya, tapi karena belum ada sistemnya, itu yang menjadikan, proses bisnisnya ini proses dari, sekre depart ke yang lainnya itu yang menjadi lama itu berarti yang harus diefisiensikan lagi bagian waktu aja ya, Mbak? Iya, betul. Itu problem utamanya itu ada di waktu tunggunya, gitu. Cuman harus dikaji ulang lagi ya, kayak apa aja root cause-nya, kenapa kok waktu tunggunya lama. Karena kalau misalnya paling lama tugas itu bisa sampai 2 minggu, itu sertif nggak diturun-turunin. Bahkan sempat ada yang sampai 2 bulan kalau yang skala departemen. Karena kendala di TU-nya, nomornya belum dikasih-kasih, kan TU juga sibuk ya, staf TU-nya, gitu. Ada lagi mungkin kelompok 9? Sepertinya sudah, Mbak, bisa dilanjut. Oke, boleh lanjut ke kelompok berikutnya, silakan dari kelas D ya berarti? Kelas D Eee, silakan. ya izin bertanya, Mbak. Saya di sini mau nanya tentang, aktivitas, ngecek atau validasi draft template-nya, Mbak. Nah, ini kan dia dilakukan tuh lumayan banyak ya, Mbak. Ada dari sekretaris jenderal, terus ketua pelaksana, ketua himpunan, dan terakhir tuh ada TU. Nah, Mhm. saya mau nanya apakah ini berarti, mereka itu masing-masing punya syarat dan ketentuan yang berbeda atau sebenarnya bisa saja, mungkin satu sekali aja dilakukan itu, Mbak. Jadi dikasihnya ke sekretaris jenderal mungkin, supaya nanti, yang lainnya itu tinggal, menyetujui menyetujui saja nggak perlu ngecek lagi. Jadi, reward-nya itu cuma perlu sekali aja, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Mhm, oke. Terima kasih. Jawabannya bisa banget. Bisa banget dia tuh cuman ke satu, karena sebenarnya, ke validasi ke ketua pelaksana ya terutama, itu tuh biasanya diiyain aja. Karena ya ketua pelaksana cuman ngeceknya tuh bukan format sertifikatnya, tapi kayak lebih ke tampilan sih. Kayak kan biasanya harus sesuai tema, kan misalnya acara kegiatan tuh ada temanya masing-masing gitu ya. Misalnya kalau kalian lihat wisuda kemarin acaranya misalnya Harry Potter itu kan ada. Nah sertifikatnya biasanya kan desainnya ketupelnya pasti maunya yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, yang emang krusial itu ketika validasi di Gensek atau enggak TU. Karena kadang tuh ada logo-logo yang harus dimasukin, nah logo-logo itu tuh bisa berubah, ikutin aturan dari DPTSI. Nah, itu bisa banget yang tadi Kak Karmo bilang di General Secretary aja, jadi mungkin dari staf TU-nya ngasih yang terbaru gitu ke Gensek, biar Gensek nanti yang, sounding sendiri ke sekdep masing-masing gitu. Jadi begitu sekdep itu ngajuin, validasi itu udah bener lah gitu, jadi nggak ada reward berkali-kali, gitu sih. Ada follow up question mungkin? Saya mau nanya ini, Mbak. Kan, yang berarti kan yang berhadapan dengan kadep itu dari TU. Nah, berarti setelah dari kadep ini sudah disetujui, itu kan balik ke TU lagi. Saya mau nanya, eee, yang ke TU ini tadi general sekretari ya, Mbak? Sekretaris departemen. Oh, departemennya. Nah, itu harus online atau offline ya, Mbak? Kalau sama TU-nya? Oke. Kalau untuk nomor sendiri, itu tuh bisa online. Ada staf TU yang itu ya emang khusus pekerjaannya tuh ngurusin nomor-nomor surat. Nah, biasanya tuh sekretaris departemen bisa minta via WA. Tapi via WA pun ya nggak menjamin cepat dibalas gitu. Tapi juga bisa offline. Kalau misalnya emang online kelamaan gitu, bisa juga offline. Gitu. Tapi biasanya emang online sih untuk nomor. Jadi biar bisa masukin langsung ke sertifikat baru ke TU-nya itu lepas ngisi sertifikatnya gitu.
Dan tambahan informasi juga sebenarnya, tanda tangan kepala departemen itu bisa online. Karena dalam beberapa case yang bukan untuk sertifikat kegiatan ya. Jadi ini untuk sertifikat yang skala departemen, tapi untuk bukan kegiatan HMS itu biasanya ada yang dapat tanda tangan online kepala departemen, gitu. Jadi sebenarnya bukan harus tanda tangan basah. Cuman untuk saat ini itu emang case-nya yang proses as is-nya ya, proses saat ini itu harus tanda tangan basah gitu. Karena dari TU-nya itu, nggak mau ribet gitu loh dengan ngasih ngasih tanda tangan online ke mahasiswa, kan takutnya disalahgunakan dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya bisa tanda tangan online, itu sih. Udah menjawab atau ada yang, belum belum terjawab Sudah, jawabannya? terima kasih banyak, Mbak. Kalau dari saya itu mungkin itu saja, mungkin dari anggota saya yang lain ada. Terima kasih. Oke, Baik, Mbak, silakan. saya ingin bertanya, menurut Mbak kendala yang terjadi itu lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel yang menangani proses tersebut atau karena emang pemahaman aktor terhadap prosedur yang masih belum optimal gitu, Mbak? Oke, kalau menurut aku sendiri, itu tuh bukan karena kekurangan orang. Karena kalau misalnya banyak yang ngurus juga itu menurut aku jadinya nggak optimal. Apalagi dalam case General Sekretaris sama TU yang ngurus nomor ya. Terus Sekdep juga, Sekdep itu menurut aku cuma satu karena biar, dia itu, berkasnya tuh nggak banyak tersebar gitu. Jadi biar di satu aja, satu orang aja yang ngurus. Nah kalau misalnya pemahaman sendiri itu, sebenarnya bukan nggak paham sih menurut aku aktor-aktor yang terlibat itu, tapi karena nggak terstandarisasi dengan baik gitu SOP-nya. Jadi kayak berubah-ubah peraturannya setiap tahunnya, bahkan dalam kurun waktu 6 bulan itu dalam satu semester bisa aja berubah. Entah itu misalnya proses pengajuannya gitu, atau ke TU, logo-logonya, logo-logo sertifikatnya, itu juga kan berubahnya bisa kapan aja nggak menentu gitu, nggak bisa kita antisipasi. Nah itu salah satu kendala terbesarnya sebenarnya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya terstandarisasi dari awal, bukan cuman, ininya sih, bukan cuma dokumennya, tapi juga template sertifikatnya, gitu. Ada follow up question lagi mungkin? Saya ingin menambahkan, Mbak, kira-kira sering terjadi masalah penambahan mentah proses nggak ya? Kayak data dari panitia yang nggak rapi atau template selektifnya yang sering berubah-ubah? Oke. Kalau misalnya data dari panitia itu biasanya bukan nggak rapi sih, biasanya emang karena cuma nama sama NRP itu udah oke gitu. Paling yang nggak diisi NRP-nya tuh biasanya, makanya memungkinkan ada revisi gitu. Tapi, biasanya ini sih, bukan nggak rapi gitu, nggak lengkap aja biasanya. Kayak cuma ada namanya doang, nggak ada NRP, padahal kan harusnya ada nama NRP gitu biasanya. Nah, terus kalau misalnya template sertifikat itu emang bukan berubah-ubah lagi, tapi emang nggak ada template paketnya gitu, nggak ada template pastinya. Jadi yang biasanya berubah-ubah itu emang logonya doang, gitu. Biasanya kan di sertifikat ada logo-logo yang harus dimasukkan ya, terutama kalau misalnya dia sertifikatnya skala departemen. Nah, itu yang makanya kita harus make sure lagi minta validasi ke TU, gitu. Apakah menjawab? Jawab, Kelompok Mbak. 4, Belum, Mbak, sudah terjawab. oke. Ada lagi mungkin kelompok 4 yang ingin tanyakan? Kalau enggak, bisa lanjut ke kelas E. Silakan kelompok 3, kelas E. Oke, jadi kenapa saat ini itu kalau misalnya ngajuin selektif harus validasi 3 kali, sebenarnya karena untuk mengurangi kesalahan gitu ya di awal. Karena kayak tadi aku bilang sertifikatnya tuh template-nya nggak paklek, jadi nggak ada
nggak ada standarisasi gitu, harus kayak gini, belum ada template dari atasnya gitu. Jadi makanya harus divalidasi berulang kali karena, banyak kejadian kayak udah nyampe TU ternyata dari ketupelnya pengennya A, ada yang salah gitu. Terus misalnya udah nyampe TU ternyata dari, Kahima atau dari Gensek itu ngerasa, "Oh ini nggak sesuai sama SOP HMSI." Gitu. Jadi kayak makanya kita ada validasi sampai berulang kali ketiga tahap itu, gitu. Makanya tadi sempat aku mention juga di jawaban kelompok sebelumnya, alangkah lebih baiknya tuh kalau template sertif itu sudah terstandarisasi dari awal gitu. Jadi hanya satu pihak yang mungkin paling atas gitu ya, yang paling atas misalnya dari TU sih gitu, itu yang ngontrol gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan pun, ya berarti dari TU aja yang mengumumkan perubahan itu, gitu sih. Ada follow up question lagi mungkin? Baik Mbak, saya mau bertanya. Tadi kan sempat di-mention terkait waktu tunggu buat ngurus sertifikat yang lama ya. Nah, saya mau tanya itu faktor utama yang nyebabin buat waktu tunggu yang tinggi itu apa ya? Oke, buat faktor utamanya itu, karena proses validasi sama pengesahan tanda tangan. Itu yang paling memakan waktu, sama satu lagi nomor sertifikat. Jadi ada 3 itu. Karena harus berulang kali kan kita majuin itu bertahap, dan ke aktor yang berbeda-beda, ke stakeholder yang berbeda-beda, jadi sekretaris departemen itu jadinya bolak-balik gitu. Ada follow up question mungkin terjawab? Apakah kalau semisal emang regulasinya buat bolak-balik atau bisa langsung ke pusatnya gitu, bisa nggak? Oke, untuk saat ini itu, bisa langsung ke pusatnya, misalnya langsung ke TU gitu, itu nggak bisa. Kayak yang tadi aku bilang, itu beresiko, eee ini sertifikatnya tuh udah jadi, tapi malah ada yang salah gitu. Makanya dilakukan tahap validasi, bertahap gitu kan, sekalian tata tangan, yang bersangkutan kan, karena tanda tangan itu wajib. Jadi walaupun nggak divalidasi pun, TTD Ketupel, Kahima itu wajib untuk skala yang HMSI dan untuk sekalian departemen tuh, kepala departemen itu wajib gitu. Jadi mau nggak mau kan kita pasti terlibat sama 3 stakeholder ini, makanya sekalian validasi sebenarnya proses saat ini, gitu. Karena kan nggak ada platform platform digital juga yang memungkinkan banyak pihak itu ngelakuin peninjauan atau tanda tangan secara simultan lah atau otomatis atau bisa online gitu kan. Terus nggak ada cara juga, untuk kasus kepala departemen tuh nggak ada cara juga gimana caranya ngasih tanda tangan online tanpa kita tuh ngambil resiko bisa disalahgunakan sama mahasiswa gitu kan. Kan kalau misalnya kasih online otomatis file tanda tangan, Bu Wiwi itu kan kesebar gitu, jadinya kan, menyusahkan TU juga, gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang bisa terpusat atau enggak, sebenarnya bisa pusatnya doang gitu, asal ya itu tadi, apa namanya, nggak semuanya terotomatisasi, itu baru bisa, gitu. Udah menjawab kah? Baik, sudah menjawab Mbak. Oke, yang 3 ada lagi yang ingin. Oh, mungkin sekian aja. Terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya, kelas E. Mbak, saya mau tanya, dari proses keseluruhan, menurut Mbaknya itu, akar masalah utamanya tuh dari mana? Apakah dari manusianya, atau metode kerja, atau aturannya, seperti itu? Oke, kalau akar masalahnya menurut aku dari metode kerjanya sih. Jadi kayak menurut aku sendiri, sama aturannya juga. Karena menurut aku sendiri aturannya itu terlalu, nggak efisien gitu, nggak efektif, yang menyebabkan banyak reward gitu, dan juga banyak, menyebabkan tertumpuk ke satu orang, ke sekretaris departemen doang. Sebenarnya di satu sisi emang wajar karena emang itu tugasnya sebagai sekretaris departemen gitu kan. Tapi jadinya kayak beban kerjanya itu terlalu menumpuk dengan ketidakjelasan. Makanya tadi itu jadi waktu tunggunya lama dan lain-lain. Itu sih menurutku. Kalau, kan, ini prosesnya terpusatnya di sekretaris ya. Kira-kira ada kemungkinan nggak kalau ada suatu proses yang tugasnya sekretaris tadi digantikan oleh yang lain? Oke, kalau misalnya ada kemungkinan atau enggak, ya ada. Terutama yang nomor sertifikat ya. Yang nomor sertifikat itu
bisa aja dia itu langsung, terotomatisasi gitu loh semuanya. Jadi Sekdep itu nggak harus maju berulang kali ke Gensek atau ke TU gitu. Kalau misalnya untuk proses lainnya, enggak sih, emang tugasnya sekretaris departemen, kayak minta tanda tangan dan lain-lain itu emang tugasnya Sekdep. Kalau, Jadi untuk nomor sertifikatnya tuh, pada kasus apa biasanya dibatalkan atau diganti? Kalau misalnya untuk nomor sertifikat itu selama dia nggak ngasih nomor sertifikat yang udah dipakai, itu pasti nggak ada kasus diganti sih, tuh. Kalau misalnya pernah ada kasus diganti, itu karena ya tadi, si staf TU-nya ini ngasih nomor yang udah dipakai gitu sebelumnya, kan nggak boleh harusnya, gitu. Ada lagi mungkin? Nah, kalau untuk dari langkah-langkahnya tadi, kira-kira kalau ada yang dihilangkan gitu, ada nggak yang kira-kira akan menurunkan kualitas sertifikatnya? Mmm, kalau misalnya proses yang bisa dihilangkan sebenarnya nggak ada, tapi yang bisa kalian hilangin itu reward-nya. Jadi misalnya kayak tadi proses validasi kan berulang kali, nah itu bisa kalian cuman terpusatkan gitu, satu kali itu misalnya cukup, selama dia itu template-nya terstandarisasi. Nah terus apalagi yang bisa dikurangin itu pengajuan nomor sertifikat. Itu bisa kayak kalian akalin gimana caranya biar, si Setdep ini tuh nggak maju 2 kali kalau misalnya dia itu misalnya skala departemen. Gitu. Kan kalau skala departemen dia harus ke Jensek dulu, gitu kan. Terus habis itu dia baru ke, TU kan. Nah itu tuh kayak gimana caranya biar nomornya tuh langsung dia dapat dari TU gitu. Kalau misalnya kalian ingat juga pas proses discovery kemarin aku sempat mention kalau kadang tuh ada case di mana kita tuh udah dapat nomor dari Jensek sebagai sertifikat skala HMSI. Taunya pas dikaji, oh ini sertifikatnya harusnya skala departemen, jadinya kita baru maju lagi ke TU, padahal posisinya udah dapat nomor dari Jensek. Nah, itu kan jadi bikin harus revisi dan bolak-balik lagi ya sekdetnya. Nah, itu gimana caranya biar itu tuh nggak kejadian gitu. Jadi dari awal itu udah bisa ditentukan dia bisa dapat nomor dari Jensek atau dapat nomor dari TU, gitu. Mau nanya lagi Mbak, kalau dari seluruh proses tadi, kira-kira yang sering menyebabkan delay itu dari menunggu validasi atau menunggu nomor atau menunggu tanda tangannya? Oke, itu jawabannya tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu yang paling banyak memerlukan waktu tunggu, gitu. Hmm. Pernah nggak Mbak itu kayak eh, terjadi perubahan keputusan waktu prosesnya itu udah berjalan? Misal kayak skala sertifikatnya gitu yang berubah. Iya, pernah kejadian kalau di proses saat ini, nah itu alasannya karena ya dari awal tuh nggak terstandarisasi gitu loh. Entah itu aturannya atau template sertifikatnya gitu. Jadi makanya, pasti terus validasinya juga. Jadi ada kayak kasus biasanya udah nyampe kepala departemen ternyata dari ketuanya bilang, "Ah ini sampai K5 aja," gitu. "Ini skala HMSI aja." Nah itu jadinya buang-buang wasting time ya gitu. Jadi biar kalau bisa sih nggak ada kejadian itu di tengah-tengah gitu. Gimana caranya biar dari awal tuh nggak bakal meminimalisir kejadian kayak gitu. Biasanya nentuin skalanya itu di tahap apa ya Mbak? Untuk saat itu nggak menentu. Jadi kadang di awal, kadang di akhir, tapi best practice-nya kalau dari aku sendiri itu better di awal. Biar ya tadi meminimalisir kejadian di tengah-tengah proses itu ada perubahan skala sertifikat. Nah, dari saya cukup mungkin dari teman saya. Mungkin kelompok depan ada lagi. Ada lagi nggak dari kelompok 8 kelas E? Kalau nggak ada biar kita langsung ke IUP. Oke, kayaknya nggak ada ya, lanjut Saya kita ke mau nanya Mbak, boleh, oke.
dari semua proses ya Mbak, dari proses dimulai sampai proses berakhir, itu bagian mana sih yang paling sering ada kesalahan atau ada errornya? Terus apa ada cara buat mencegah atau mengatasi error atau kesalahan tersebut yang udah dicoba gitu? Oke, untuk kesalahan itu biasanya ada di human error lepas pemberian nomor sertifikat. Entah itu Janset ataupun staf TU itu pasti ada kejadian kayak gitu. Kayak itu tadi salah ngasih nomor gitu. Terus kalau misalnya ada cara atau enggak, menurutku ada caranya dengan kita itu ada tata kelola administrasi yang berbasis digital. Jadi untuk fungsi penomoran itu, validasi sama tanda tangan itu dilakukan itu secara terpusat, terutama penomorannya. Mungkin bisa di awal itu misal ada form atau ada apa yang bisa dikasih ke Setdep, terus di situ tuh ada yang harus tentuin skala sertifikatnya apa. Nah, terus kalau misalnya dia milih skalanya itu HMSI, berarti yang keluar itu nomor HMSI. Itu bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya dia milihnya skala departemen, yang keluar nomor departemen. Jadi itu kan mengurangi human error sama kesalahan, input nomor juga kan, itu kalau menurutku. Baik, terima kasih Mbak. Oke, ada lagi mungkin kelompok 8 Pas E. Sepertinya udah cukup Mbak. Oke, kalau nggak ada langsung aja ke ke kelas Ayuti, silakan. Iya, Mbak. Di sini saya cuma make sure aja untuk yang terakhir ya, Mbak. Nah, kalau dari saya kan di sini itu kan banyak aktor yang terlibat kayak Sekdep, Kaima, TU gitu-gitu kan, Mbak, yang Iya. ngurus. Nah, dari banyaknya peran-peran di situ, masalah yang sering muncul atau enggak yang kadang bikin hambatan yang paling lama itu di peran yang bagian mana ya, Mbak? Oke. Kalau misalnya untuk masalah yang paling sering muncul itu sebenarnya, hampir di semua peran, tapi beda-beda. Jadi, misalnya di ketua pelaksana kegiatan, itu tadi validasi sama TTD itu suka lama. Terus kalau di Kahima itu juga, kasusnya sama, validasi sama TTD gitu kan. Nah, entah itu nyangkut di general sekretarinya, di genseknya, atau misalnya emang Kahimanya yang terlalu sibuk gitu. Terus kalau misalnya yang staf TU juga itu biasanya gitu. Kita ngechat minta nomor, itu biasanya lama staf TU-nya jawabnya. Atau misalnya kita datang langsung ke sana, itu juga belum tentu langsung bisa dikasih, gitu. Kadang yang bersangkutan itu bapaknya nggak ada, karena kan cuma satu orang juga dari staf TU yang ngurusin ginian. Jadi kadang ke TU juga bapaknya nggak ada, nggak hadir gitu. Jadi banyak, apa ya, sebenarnya jadinya bikin masalah utamanya itu makin gede, yaitu waktu tunggunya. Emang masalah di sertifikat ini tuh waktu tunggunya kelamaan, gitu. Jadi nggak bisa gitu kita janjiin tanggal sekian selesai itu nggak bisa untuk saat ini. Karena ya tadi banyak ketidakpastian. Dari Kadep juga gitu, apalagi Kadep kan paling sibuk ya di antara semua stakeholder yang ada. Jadi ya itu, padahal dia harus ngasih nilai legalitas tertinggi pada output proses ini, yaitu tanda tangan sertifikatnya yang skala departemen, gitu. Apakah menjawab atau ada follow up question? Ya, Mbak. Berarti semua itu dilakukan manual ya, Mbak? Nggak bisa kayak otomatis ada sistemnya gitu yang langsung. Iya, semuanya manual. Even kayak G-form itu aja nggak dipakai. Misalnya kita punya fasilitas G-form ya sekarang itu aja nggak dipakai. Semuanya benar-benar all manual gitu. Oh, baik, Mbak. Baik, sudah cukup, Mbak. Udah ini. Oke, dari Mas Ayubi yang lain ada pertanyaan lagi mungkin yang kurang jelas gitu. Jawabanku mungkin yang ada kurang jelas pengen kalian follow up. Mungkin tidak ada, Mbak. Teman-teman saya sudah terjawab. Oke. Ya. Oke, kalau gitu dari kelompok lain mungkin ada lagi yang kurang jelas dan ingin tanyakan sebelum kita akhiri. Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Oh iya, aduh siapa dulu nih? Fatih dulu ya, Fatih Eksa. Silakan. Oke, saya mau nanya, Mbak. Untuk tanda tangan yang untuk Kahima kan itu kan digital ya, Mbak? Karena kan bentuk sertifikat digital ya. Nah, itu bisa nggak ya untuk tanda tangan itu diwakilkan oleh Jenderal Sekretariat aja, Pak? Bukan Kahimanya langsung, Mbak. Tuh biar kita nggak Oke. berbalik.
Oke, jawabannya itu bisa aja kalau Kak bersedia, gitu sih. Jadi biasanya emang, dalam beberapa kasus seringnya Kak ngasih TTD online sih. Terus karena dari, ininya database-nya HMSI udah ada, biasanya genseknya cuman, "Ini langsung aku masukin aja ya," gitu. Jadi cuman verifikasi doang ke si Kak "Udah oke nggak?" Gitu kan. "Oke," terus nantinya masukin genseknya, itu bisa kayak gitu. Ada menjawab mungkin atau ada follow up question? Menjawab, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, tadi siapa lagi yang mau nanya? Oh, saya Mbak izin nge-follow up lagi. Kan tadi udah disebutin banyak stakeholder dan itu hampir di semua stakeholder-nya itu kan ada masalah. Nah, di beberapa stakeholder yang disebutin tadi, apakah ada stakeholder yang paling berpengaruh untuk mengambil keputusan gitu ya, Mbak? Apakah itu sangat penting ada di situ, ada di proses itu? Oke, ada. Untuk yang pertama, stakeholder yang paling penting itu pastinya sekretaris departemen. Ini kepentingannya tinggi banget, karena dia bertanggung jawab penuh kan atas kelancaran administrasi departemen dari semua proses itu, si sertifikatnya gitu. Terus pengaruhnya juga tinggi, karena dia kan kayak bagaimana sertifikat ini bisa diselesaikan tanpa kesalahan input itu kan semuanya ada di tangannya Sekdep ya saat ini. Terus yang kedua itu General Secretary. Itu juga kepentingannya tinggi gitu, karena bagaimanapun juga template sertifikat itu Sekdep itu pasti nggak bikin, yang bikin kan General Secretary. Pun kalau misalnya ada update dari TU, itu palingan TU ngasih tahunya ke General Secretary gitu. Ya, tapi itu jarang sih, biasanya emang harus make sure ke TU-nya lagi gitu. Tapi kalau misalnya TU pun ngasih tahu, itu nggak mungkin ke sekretaris departemen, pasti ke General Secretary untuk yang dianggap sebagai perwakilan HMSI gitu. Itu yang kedua. Terus yang lain sebenarnya selain itu yang agak di bawah lagi kepentingannya di antara selain 2 itu adalah, Ketupel, Kahima, sama Kadep. Karena 3 ini mau nggak mau harus ngasih legalitas gitu atas sertifikatnya gitu kan. Pasti kita butuh TTD mereka. Gitu. Tapi kenapa nggak setinggi Sekdep sama General Secretary, karena sebenarnya TTD ini bisa aja online gitu kan. Cuman yang menyusahkan kan di sini karena kita belum tahu kesediaan mereka bertiga ini bersedia atau enggak gitu untuk ngasih tanda tangan itu ke sertifikat yang udah dibikin, gitu. Udah menjawab mungkin atau ada follow up question? Berarti di situ buat administrasi TO itu kepentingannya yang paling akhir ya, Mbak? Atau di tengah-tengah atau gimana ya, Mbak? Kalau yang TU ini sebenarnya tergantung skala sertifikatnya sih. Kalau misalnya skala sertifikat HMSI, posisinya yang penting itu si Sekdep sama General Secretary itu paling tinggi kepentingan dan pengaruhnya. Tapi kalau misalnya dia skala departemen, si TU yang paling tinggi gitu. Tadi aku lupa mention ya si staff TU, maaf. Mohon maaf ya lupa mention. Nah itu, mau menjawab atau ada yang kurang jelas jawabanku? Sudah, Mbak, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin kelompok lain yang mau nanya yang belum jelas? Izin, Mbak, Oke, silakan. izin tanya, kenapa sistem penomorannya masih manual ya, sama kenapa tanda tangan dari Depart belum digital? Oke. Kalau misalnya untuk penomoran sertifikat sendiri ini aku juga bingung kenapa masih manual. Mungkin karena, untuk dari TU itu aku nggak tahu ya alasannya kenapa mereka tuh masih mempertahankan sistem manual ini. Entah mungkin, kayaknya biar nggak bisa diraih mahasiswa semudah itu gitu, mungkin takut disalahgunakan dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari General Secretary sendiri kenapa masih manual itu alasannya, karena sebenarnya General Secretary itu punya SPS. Jadi punya SPS isinya tuh nomor-nomor sertifikat yang udah dikeluarkan gitu. Nah, manualnya itu adalah memberikan si nomornya itu ke si Sekdep gitu. Nah, itu juga mungkin karena nggak ada sistem yang ini ya, yang tersistematis lah gitu kan, terpusat, terintegrasi gitu dari HMSI sendiri. Makanya, masih manual karena kita belum menyanggupi untuk, ke tahap itu gitu. Nah, apa tadi pertanyaan selanjutnya, TTD ya? Iya, Mbak. Ya, untuk TTD Kadep sendiri itu kenapa belum digital, itu tadi alasannya sama, dari TU sendiri tuh nggak mau ngambil resiko menyebarkan TTD Kadep ke mahasiswa.
dengan ya anggapan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan tanda tangan. Karena kalau misalnya dikirim secara digital itu kan, apalagi karena masih manual ya TTD-nya, kayak via via pesan WA atau via ke sana langsung, itu kan jadinya kayak kita ngasih file tanda tangan KDEP ke mahasiswa gitu. Dan kayak nggak ada sistem yang bisa memastikan kalau mahasiswa tuh cuma bisa pakai sekali tanda tangan itu, gitu. Itu sih. Apakah menjawab? Menjawab, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Jess yang lain sebelum kita akhiri? Saya mau nanya, Mbak, Oke, silakan. terkait yang kalau kita minta tanda tangan kan kita harus nunggu persetujuan dari yang bersangkutan. Mhm. Nah, itu ada alternatif lain nggak selain kayak kita harus nunggu si bersangkutan ini bisa gitu? Oke, sebenarnya ada alternatif lain. Karena kenapa kita tuh harus nunggu TTD dari mereka, itu kan karena kita butuh validasi ya dari mereka sebelumnya. Nah, bisa kita tuh nggak harus nunggu TTD dan validasi dari mereka, kalau dari awal itu template sertifnya udah terstandarisasi, gitu. Termasuk logo-logonya, terus format ininya, format posisi tanda tangannya di mana, dan lain-lain gitu kan. Kalau dari awal udah terstandarisasi dengan jelas, itu kan nggak perlu ya validasi bertahap. Kita tinggal kayak ngambil tanda tangannya lah dari sumber gitu. Misalnya kalau misalnya tersistem kan bisa tuh ya ngambil TTD-nya doang gitu. Atau misalnya, dari, Kahima, Ketupel maupun Kadep itu tinggal kayak melihat, "Oh oke setuju," gitu kan, terus langsung tanda tangan gitu. Nggak usah ngecek lagi gitu. Jadi nggak harus divalidasi kalau salah revisi gitu. Mengurangi rework juga jadinya, rework-nya si Sekdep. Gitu, apakah menjawab? Baik, sudah menjawab, Mbak. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya mungkin? Mumpung Saya mau tanya, Mbak, oke, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga sertifikat selesai? Dan dalam satu periode tersebut, itu berapa lama proses penanganan sertifikat biasanya berlangsung? oke, kalau misalnya dari awal sampai akhir itu, paling cepat itu biasanya 5 hari, itu paling cepat. Karena kan kalau misalnya apalagi yang skala departemennya itu agak lama karena kita harus berhubungan sama TU yang ada jam kerjanya. Gitu. Kalau misalnya Jensek kan atau Ketupel ya feel free to ask gitu ya, kayak buat ngechat tuh ya udah gitu ya, pasti mereka iya-iya aja karena kan misalnya cutting atau yang seangkatan gitu kan. Nah, kalau misalnya yang paling lama itu waktunya bisa sampai 2 bulan, dan itu biasanya yang skala departemen. Kalau skala HMSI nggak ada, biasanya 5 hari, paling lama seminggu lah gitu. Tapi kalau yang skala departemen itu 2 bulan bisaan sampai, karena ya itu nomornya, terkendala di nomor dan ditandatangan si kadepnya. Itu biasanya emang ke-stuck-nya itu di TU. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Eee, buat bentar ya, dalam satu periode tersebut itu berapa lama proses penanganan sertifikat berlangsung? Oke, kalau misalnya dalam satu periode itu kayak proses penanganannya, terutama kalau misalnya dalam proses yang ada revisi ya, itu tuh biasanya bisa sampai 24 jam sendiri. Ya gitu karena ini kita masih manual ya via chat ke stakeholder manapun, jadi sekretaris departemen ke stakeholder manapun yang masih butuh via chat gitu, entah ke TU, entah ke Jensek, entah ke Ketupel gitu. Itu tuh biasanya paling lama tuh 24 jam, karena kadang ada case ketumpuk lah chat-nya, nggak dibales gitu. Sedangkan kalau langsung nge-follow up dalam waktu 2 jam kan kurang sopan ya, jadi biasanya follow up-nya besoknya dan baru dijawab gitu. Baik, Mbak, kayaknya cukup. Makasih. Oke, ada lagi guys? Sebelum kita tutup, kalau nggak ada, aku sebenarnya mau nanya nanya satu hal sih, nanti cukup perwakilan aja coba yang jawab. Jadi kalau dari kalian sendiri dapat materi dari dosennya tentang, value added, terus ada business value added, BVA, sama satu lagi NVA itu kayak gimana ya perbedaannya? Aku takutnya kayak ada perbedaan persepsi antara pemahamanku sama yang disampaikan dosen ke kalian gitu. Ada mungkin satu orang yang mau mewakilkan jawab?
Wah, halo? Ada yang mau mewakilin mungkin buat jawab? Mungkin saya boleh bantu jawab, Mbak, yang saya tahu. Ya, iya, boleh, silakan. Eee, Kalau dari yang kemarin tuh, yang dijelasin Bu Mahe tuh, value added tuh dia, sebuah proses yang di mana proses itu tuh masih berhubungan sama kayak masih satu tujuan sama si customer gitu, yang punya value buat customer-nya gitu. Terus buat yang non value added tuh emang proses yang bisa dihilangkan dan, kayak useless gitu dalam prosesnya. Terus kalau semisal bisnis value added tuh, proses yang, sebenarnya nggak nggak berhubungan langsung sama tujuannya customer, tapi, proses itu bisa ningkatin kayak mungkin efisiensi dari bisnisnya atau apa gitu. Oh, Seperti oke. itu, Oke. Umahe ya dosennya? ya. Oh, oke. Kalau gitu kurang lebih sama sih, menurut pengalamanku. Soalnya kalau, ada beberapa orang yang ngerasa kalau misalnya bisnis value added itu yang harus tetap ada di proses bisnisnya ya. Bener sih, gitu, walaupun dia nggak bersinggungan langsung sama partisipan. Oke, sebelum kita tutup ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau aman tolong react stiker atau react. Saya mau nanya dikit aja, Mbak. Boleh. Berarti di proses ini yang jadi customer itu panitia kegiatannya ya, Mbak? Iya, benar. Oh ya, Karena itu aja. Makasih, Mbak. yang nge-share nanti ke partisipannya si panitianya, bukan bukan sekdepnya, gitu. Oke, ada lagi, guys? Kalau nggak ada, Mmm, Maaf izin make sure, tadi yang buat karena tadi agak miss di aku yang, buat template-nya itu dari Sekdep atau General Sekretnya HMSI ya? oke, kalau proses saat ini template-nya itu masih sekdep yang bikin. Makanya kayak butuh banyak validasi, karena belum tentu sesuai, gitu. Oke Mbak, makasih. Oke, ada lagi mungkin, guys? React kalau nggak ada. Oke, kalau gitu, aku tutup ya, semangat buat ngerjain proses analisisnya yang kualitatif, eee, semoga hasilnya nanti lebih memuaskan atau sama memuaskannya sama yang discovery. Kalau gitu aku tutup, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan di tengah kalian bikin laporannya, boleh chat aja di grup langsung atau PC aku juga boleh. Oke, sekian dari aku, maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.